Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Dia diamkan Umar. Tatkala Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam, tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata, apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh. In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad. Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya, mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ya. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika masih Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana, bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka dan tugas mereka adalah memimpin salat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang akhirnya bawa ghanimah ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada 3 model ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru. Dan ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi ya. Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika Nabi masih hidup. Setelah pasukan Usamah pulang ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Ya. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang Abu Bakar radhiyallahu kayaknya kepala beliau tuh kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Makanya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah. Ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit. Dan sakitnya parah ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menjenguk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah? Coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma 2, ada tambahan budak, kemudian juga di antaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja 2 harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim 2 harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya ya. Jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar pun menangis. Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya, itu merepotkan Umar ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa,
bagaimana bertanggung jawab ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat berat ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari kemudian beliau pun meninggal sama pada hari Senin seperti wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Yaitu di malam Selasa tanggal 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriyah, dan wafat ketika usia beliau 63 tahun persis seperti usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana agak mundur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang, sama menghadap kiblat tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar, ini tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.